Baik semuanya, saya akan lanjutkan pembahasan kita mengenai uh, double sampling plan untuk atribut. Nah, pada video sebelumnya kita sudah menyelesaikan sebuah contoh soal, dan hasil yang kita dapatkan uh, dalam penyelesaian contoh soal itu adalah ini. Kita sudah memiliki 4 buah plan 1, 2, 3, dan 4, dan kebetulan plan 3 dan 4 uh, persis sama. Jadi sebenarnya kita hanya memiliki 3 plan. Nah, dalam video yang kedua ini yang akan saya lakukan adalah uh, saya akan menghitung nilai alfa yang sebenarnya dan nilai beta yang sebenarnya untuk masing-masing plan. Dan kemudian saya juga akan menghitung nilai ASN atau average sample number untuk masing-masing plan. Nah, saya sudah buatkan di sini formula yang kita gunakan untuk menghitung alfa dan beta. Sebenarnya distribusi yang mendasari sampling plan ini adalah distribusi binomial. Jadi ini P ini harusnya B kapital. Nah, tetapi akan lebih mudah pada kalau seandainya distribusi binomial itu kita dekati dengan menggunakan distribusi Poisson. Oleh karena itu ini capital P artinya adalah distribusi Poisson kumulatif. P kecil artinya adalah distribusi Poisson yang bukan kumulatif. Oke. Nah, sebelum itu kita jangan confuse atau bingung dengan P yang di sini. P yang di sini artinya adalah peluang, ini adalah peluang, dan P yang di sini adalah peluang. Tapi P kecil di sini adalah distribusi Poisson tapi bukan yang kumulatif. Nah, karena untuk menghitung nilai alfa dan beta saya perlu nilai P1 dan P2, maka saya akan tambahkan saja di sini di tabel plan kita ini nilai P1 dan P2. Kita tahu bahwa nilai P1 untuk contoh soal ini adalah P1 sebesar 0,01, dan nilai P2 adalah 0,065. Oke. Saya double check dulu. P1 0,01, P2 0,065. Oke. Saya akan buat di sini nilai alfa aksen, kemudian nilai beta aksen, kemudian di sini nilai ASN. Kita mulai dari plan yang pertama. Kita lihat plan yang pertama 02 30 60. Ini dia 02 30 60, dan kita lihat bahwa kita memperoleh plan itu dari N1 P1, dan kita ingat bahwa P1 itu berhubungan dengan alfa, dan oleh karena itu nilai alfa aksennya pasti mendekati nilai alfa di awal. Nah, oleh karena itu saya bisa simpulkan bahwa nilai alfa aksen untuk nilai plan yang pertama ini adalah sebesar 0,05. Oke, selanjutnya kita akan hitung nilai beta aksen untuk plan yang pertama. Nah, kita gunakan rumus ini, beta aksen sama dengan PA P2. Jadi kita substitusikan P2 ke dalam persamaan yang di atas. Jadi dia sama dengan P Poisson itu kumulatif C1 nilainya 0, N1 dikali P, karena ini nilai beta berarti nilai P2 kali P2 ditambah. Nah, ingat di sini adalah notasi sigma. Kita mulai dari C1 tambah 1 sampai C2. C1 nilainya 0, berarti J ini mulai dari 0 tambah 1, berarti kita mulai dari J sama dengan 1 sampai C2. Jadi 2. Jadi kita mulai dari J sama dengan 1 sampai 2. Oke, berarti ini adalah Poisson.
Oke, kita mulai dari J sama dengan 1, berarti C2 kurang 1, C2 adalah 2, dikurang 1, berarti inilah 2. Oke, C2 dikurang J yang pertama adalah 1. Maaf, ini C2 kurang 1, koma, minnya adalah N2 kali P, N2 kali P2, dan dikali, maaf, ini distribusi Poisson yang di sini harusnya ini adalah kumulatif, di sini juga harusnya kumulatif, dikali Poisson. Sekarang yang tidak kumulatif, J, kita baru tadi boleh J sama dengan 1, dikali N1 dikali P2, dan ini bukan kumulatif, jadi kita tambahkan 0 di akhir. Oke, itu baru untuk J sama dengan 1. Sekarang untuk J sama dengan 2, berarti kita harus tambahkan karena dia sigma. Saya akan copy saja yang ini. Oke, saya copy saja. Oke. Nah, sekarang kita untuk J sama dengan 2, jadi C2 kurang J berarti ini 2. Berarti ini saya ganti dengan angka 2. Nah, itu betanya. Jadi nilai betanya adalah 0,175. Nah, berapa nilai ASN-nya? Untuk mengetahui nilai ASN, kita lihat tabel yang tadi kita pakai. Tabel yang kita pakai untuk N2 sama dengan 2 kali N1. Nah, dia adalah untuk 02, ya 02 ya, untuk 02. Lihat ini 02. Oke, ini dia plan nomor 2, 02. Lihat di tabel ini adalah ASN bagi N1 sama dengan 1,511. Berarti ASN-nya adalah ini nilai 1,511 ini adalah ASN bagi N1. Berarti ASN adalah 1,511 kali N1. Berarti 1,511 kali N1. Jadi rata-rata jumlah produk yang diperiksa itu adalah 45,33. Oke. Nah, sekarang untuk plan yang nomor 2. Nah, plan yang nomor 2 kita tahu bahwa plan ini kita peroleh dari 023876. 02387 kita dapat dari P2. Oleh karena itu saya simpulkan bahwa dia nilai beta aksennya mendekati nilai beta di awal yaitu 0,10. Nah, nilai alfanya yang perlu kita hitung. Nah, kita harus hitung nilai PA-nya. Berarti ini adalah Poisson C1 dan N1. Nah, karena kita hitung alfa, kita pakai P1 ditambah. Nah, lihat, kita mulai dari 0, berarti J itu mulai dari 0 tambah 1, berarti J sama dengan 1 sampai 3. Oke. Berarti kita mulai dari J sama dengan 1, berarti ini adalah Poisson. Maaf, ini kumulatif 1. Ini Poisson C2 kurang 1, kita untuk J sama dengan 1 dulu, N2 kali P1 dikali Poisson J dalam ini adalah 1, N1 dikali P1. Itu adalah untuk J sama dengan 1. Ini kumulatif dan yang ini tidak kumulatif, jadi kita tambahkan 0. Oke. Nah, saya copy saja formula ini. Oke. Sekarang untuk J, kita mulai dari J sama dengan 1 sampai 3. Sekarang untuk J sama dengan 2. Oke, berarti ini 2. Oke. Kemudian tambah. Sekarang untuk J sama dengan 3, saya pastikan saja. Oke, ini
Ini untuk J sama dengan 1, J sama dengan 2, dan sekarang untuk J sama dengan 3. Oke, berarti ini 3, berarti ini adalah 3. Nah, itu nilai alfa. Ingat, alfa adalah 1 kurang PA. Ini adalah nilai PA, berarti alfa adalah 1 dikurang ini semua. Persamaan yang panjang ini. Oke, jadi kita peroleh bahwa nilai alfanya adalah untuk plan yang nomor 2 itu kira-kira 0,02. Saya rasa saya ada membuat kesalahan di sini. 0,02 harusnya nilai itu 0,076. Oke, kita lihat dulu. Ini oke, 1 sampai 3 ya. 2 I C. Oh, maaf, ini harusnya adalah 2 bukan 3. Jadi pada video sebelumnya itu juga salah, ini harusnya angkanya adalah 2. Oke, maka ini menjadi 6 karena tidak definisi, karena ini kita sampai mengurangi dengan 3, berarti yang terakhir ini kita buang saja. Oke. Berarti yes, bisa dapat nilainya adalah 0,079. Oke. Nah, ini angka yang benar. Maaf ada kesalahan. Pada video sebelumnya juga salah, itu adalah 02 seperti ini, bukan 03 seperti sebelumnya. Oleh karena itu nilai ASN-nya adalah untuk plan yang ini dia adalah 02 1,511 per N1. Itu nilai ASN-nya, berarti ASN 1,511 kali N1. 1,511 dikali N1. N1-nya adalah 38. Nah, untuk sampel ketiga ini dan keempat ini sama. Dia adalah dua hal yang sama. Nah, bukan sampel, plan yang ketiga ini kita peroleh dari N1P1. Oleh karena itu, nilai alfanya adalah 0,05, mendekati 0,05. Nah, sampel yang nomor 4 ini kita peroleh dari N1P2. Ini dia, berarti nilai betanya adalah 0,1. Nah, karena sampel 3 dan 4 sama, berarti alfa aksen untuk sampel 4 0,05 juga, beta aksen untuk sampel 3 juga 0,1. Nah, oleh karena itu kita bisa cari ASN-nya. 13 itu nilai ini adalah 1,238, berarti 1,238 kali N1. N1 adalah nilainya adalah 60. Oke, nah inilah dia. Jadi kalau saya yang menjadi pertimbangan saya adalah biaya, saya akan mencari plan dengan ASN paling rendah. Oke, jadi berarti saya harus pilih plan nomor 1. Jadi ini plan nomor 1 ini terpilih jika pertimbangan adalah biaya inspeksi, karena ASN-nya paling rendah. Oke, nah kalau saya produsen, saya akan pilih plan dengan alfa paling rendah. Plan dengan alfa paling rendah, kita lihat alfa paling rendah, ya plan 1, 3, dan 4. Jadi ini saya rubah saja. Jadi ini pilih plan 1 jika pertimbangan adalah biaya inspeksi, karena nilai ASN-nya paling rendah. Nah, kalau kita produsen, pilih plan 1, 3 atau 4. 1,
3 atau 4, atau ya 3 dan 4 sama. Karena alfa paling kecil, alfa aksen maksud saya paling kecil. Oke. Kalau kita konsumen, pilih plan 2, 3 atau 4, 2, 3 atau 4, karena beta aksen paling kecil. Oke, saya rasa itu saja untuk video yang kedua ini tentang double sampling plan to attribute. Terima kasih.